Ya, kalau kita mau bicara respon dan antisipasi terhadap penyadapan yang dilakukan oleh PPN ke Indonesia, ya dua hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah secara sistem komunikasi informasi memang kita kuat, sehingga celah-celah untuk dilakukan penyadapan itu bisa kita perkecil, persempit. Dan yang kedua, melakukan kontra sinyal intelijen. Nah, masalahnya dari lembaga-lembaga intelijen yang kita punya, kita belum ada satu lembaga, satu agensi yang memang fungsinya melakukan kontra sinyal intelijen. Nggak ada. Contoh lembaga sandi negara. Lembaga sandi negara itu tupoksinya adalah melakukan pengamanan komunikasi informasi. Sudah pengamanan saja. Dia tidak melakukan kontra intelijen, enggak. Beda dengan NSA di Amerika. NSA dia melakukan fungsi pengamanan sistem komunikasi informasi Amerika, tapi dia juga melakukan intelijen dan kontra intelijen. Makanya budgetnya besar. SDN-nya sekarang ada sekitar 40 ribuan kan NSA. Bahkan sebelum-sebelumnya itu sampai 60-70 ribuan, banyak sekali di era perang dingin lalu. Ya. Nah, jadi memang kita juga perlu melakukan penataan lembaga-lembaga intelijen sehingga bisa lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Nah, cuma bicara kebutuhan, pertanyaan jadi menarik. Intelijen ini beroperasi atas dasar kebutuhan siapa? Ya kan? Jadi yang diintel ini jadi siapa sebenarnya, kan gitu pertanyaannya. Nah, ya kalau kita berbicara aturan main dan prakteknya, end user intelijen, ya presiden end usernya. Contoh BIN, ya. End user BIN itu siapa? Presiden. Nah, presiden sebagai end user, ya terserah presidennya mau minta informasi apa. Kalau saya presiden, Mas Adi ini kepala BIN, ya maunya saya mau minta apa? Mas Adi, saya perlu data tentang Mas Anas, tolong dicari obrolan pribadi dan obrolan tentang PPI-nya. Bisa saja. Saya sebagai end user gitu. Ya kan? Nah, cuma tentu saja peraturan perundang-undangan, kita baru punya undang-undang tentang intelijen itu tahun lalu. Jadi dalam sejarah kita merdeka, baru tahun lalu kita punya undang-undang intelijen. Dan itu atas inisiatif DPR. Di situ jelas bahwa lembaga intelijen dia adalah alat negara, instrumen negara. End usernya presiden, tapi dia alat negara. Sehingga apa? Presiden hanya menggunakan badan intelijen untuk kepentingan kenegaraan, bukan untuk personal interestnya. Nah, di sini kan tergantung kematangan. Kalau seorang presiden itu statesman, dia tahu dong mana kepentingan pribadi, mana kepentingan kenegaraan. Yang repot kalau dia nggak bisa membedakan itu. Dan lebih repot lagi kalau kepala badan intelijen ini juga nggak tegas. Oh Pak, ini sudah di luar tupoksi kami. Ya. Nah, itu yang bisa repot. Nah, saya sepakat kita harus mendorong pembenahan di sektor ini. Nah, kemudian tadi menarik, yang kita janganlah merespon urusan penyadapan ini jadi hingar-bingar ketika ada personal interestnya merasa terganggu. Makanya saya katakan kita jangan kaget karena penyadapan ini bukan pada 2009 sampai sekarang. Ini sudah sejak zaman dahulu. Jadi kalau kita mau marah, marahlah atas nama negara dan bangsa. Marahlah atas nama semua presiden yang ada di Republik ini. Marahlah atas nama semua pejabat negara yang disadap yang ada di Republik ini. Kalau itu kemarahan kita jadi terukur, jadi rasional. Ya. Tapi kalau kemarahan itu seolah-olah itu baru terjadi sekarang, dan kemudian ada yang menafsirkan ini ada aspek personal interest atau personal sentiment, orang lain juga akan memberikan respon baliknya tidak akan sebesar yang kita harapkan. Dan Australia sudah memberikan respon, dan kan tidak seperti yang kita harapkan juga responnya. Kata Tony Abbott, saya sangat menyesal setelah membuat Indonesia merasa terhina oleh pemberitaan di media massa tentang penyadapan, merasa terhina oleh pemberitaan.
Dan dia tidak pernah minta maaf dan tidak pernah mengakui bahwa penyadapan itu betul-betul dilakukan. Gitu ya. Nah terakhir, apakah Indonesia memang penting untuk disadap? Ya kalau kata Mas Andi, ya nggak ada yang penting untuk disadap, kata Mas Andi. Tapi menurut saya, Indonesia ini memang menjadi lahan perebutan yang sangat mengasihkan bagi banyak negara. Ya. Dan salah satu concern terbesar Australia dalam data informasi penyadapan adalah soal Papua. Dia sangat concern. Dan tentu saja Australia tidak berdiri sendiri, dia bekerja untuk kepentingan Amerika. Dan kita tahu kepentingan Amerika apa di Papua, kita juga sama-sama tahu. Jadi sebagai salah satu informasi saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.